Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Welcome to English learning video for chapter 3. Ya, selamat datang di video pembelajaran untuk chapter yang ketiga atau bab yang ketiga, yaitu We Know What to Do. Oke, before we start the lesson, ya, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa agar supaya pembelajaran kita kali ini jalan dengan baik. Berdoa, mulai. Finish, selesai. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar pada bab ini yaitu kompetensi pengetahuannya, ya. Kita sampai pada kompetensi 3.3 yang mana fokus pada ungkapan keharusan, ungkapan larangan, dan himbauan. Serta ya, perhatikan unsur kebahasaan must and should. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya kita sampai pada kompetensi dasar 4.3. Oke, today we will learn, ya, untuk hari ini kita akan belajar to give suggestion, untuk memberikan ungkapan nasihat atau himbauan. And then the second one, untuk yang kedua, to state rules and obligation, menyatakan sebuah aturan dan kewajiban atau keharusan. Ya, untuk selain video pembelajaran ini, Pak Guru harapkan kalian bisa mengakses sumber belajar lain seperti buku paket, kemudian sumber belajar seperti rumah belajar, ya, kemudian video-video pembelajaran lain, ya, yang berkaitan dengan materi ini, ataupun kalian bisa searching di internet yang begitu banyak sumber belajar. Oke, next. Expression of giving suggestion, ungkapan memberi nasihat atau himbauan, yaitu to state what should or should not, ya. Yang mana expression giving suggestion ini ungkapan yang digunakan untuk menyatakan apa yang sebaiknya dilakukan atau tidak sebaiknya dilakukan. Cirinya, you can use modal should. Kamu bisa menggunakan modal should, ya. Kamu bisa menggunakan modal ini should, ya, setelah subjek. Ya, kita lihat contohnya. We have to test tomorrow English and IPS. Ini ada situasi, ya, contohnya. Situasi, ya, kita akan menghadapi 2 tes besok, bahasa Inggris dan IPS. Nah, untuk menyatakan giving suggestion-nya atau memberi himbauannya bagaimana? Ya, kita lihat. You should not go to the game. You should study for the test. Di sini ada 2, ya, himbauannya. Yang pertama, kamu sebaiknya tidak bermain. Ya, yang pertama menyarankan atau menghimbau tidak bermain, ya. Yang kedua, you should study for the test. Kamu sebaiknya belajar untuk ujian tersebut. Nah, di sini cirinya setelah subjek, ya, diikuti dengan modal should. Karena ini bermakna larangan, maka ditambahkan not. Jadi, you should not go to the game. Sedangkan kalimat yang kedua, setelah subjek you diikuti dengan modal should. Tidak ada not karena tidak bermakna larangan, karena ini bermakna himbauan. Jadi, you should study for the test. Ya, itu untuk expression of giving suggestion. Oke, look at this example. Perhatikan contoh berikut. Ini ada 2 contoh yang mana ini diperankan oleh seorang guru, ya, laki-laki dan perempuan. Oke, yang mana contoh ini mengungkapkan himbauan untuk menggunakan bahasa Inggris. Oke, we will use more English now. Ya, kita akan menggunakan bahasa Inggris lebih banyak lagi. You should greet me and your friends in English. Ya, you should ask question in English. You should answer question in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I will help you. Ya, untuk contoh yang pertama ini, ya,
himbauan atau nasihat dari Pak Guru ini ya, atau pria ini ya. Dia menyarankan you should greet me and your friend English ya. Menyarankan bahwa kamu sebaiknya ya, ini menyatakan himbauan atau nasihat ya, setelah subjek ada should ya. Kamu sebaiknya menyapa saya dan teman-temanmu dalam bahasa Inggris. Sedangkan kalimat kedua sama polanya, subjek ya you, kemudian diikuti should ya. Ingat, harus menggunakan kata should ya. Kamu sebaiknya bertanya dalam bahasa Inggris ya. Kalimat yang ketiga polanya juga sama, setelah subjek diikuti should. You should answer question in English. Kamu sebaiknya menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Kalimat yang selanjutnya sama polanya, you should take leave in English too. Ya, di sini. Kamu sebaiknya berpamitan dalam bahasa Inggris juga. But don't worry, when you need I will help you. Tapi jangan khawatir. Jika kamu perlu bantuan ya atau memerlukan ya, saya akan membantumu. Nah, jadi tadi sudah kita pelajari ya bahwa untuk membuat kalimat suggestion atau himbauan, polanya tadi sudah dijelaskan bahwa setelah subjek itu diikuti dengan should ya. You should greet me, you should ask question, you should answer, dan sebagainya. Kemudian contoh yang kedua ini ada berupa contoh juga sama seperti nomor 1. I'm sure you are all ready to use English with me and your friend. Ya, yakin kamu semua siap ya, menggunakan bahasa Inggris dengan saya dan teman-temanmu. Ya, kemudian himbauannya ya, you should not be ashamed to use English with me. Ya, polanya lihat, setelah you diikuti should, tapi di sini ada kata not. Ya, ini himbauan tapi bermakna kamu sebaiknya tidak malu ya, menggunakan bahasa Inggris dengan saya. Kemudian selanjutnya, you should not be ashamed to speak and write to each other in English. Ya, polanya sama. Kamu sebaiknya tidak malu untuk berbicara dan menulis satu sama lain dalam bahasa Inggris. Kemudian kalimat yang selanjutnya, you should be sure that you can do it because I will always help you. Nah, ini sama polanya, setelah subjek diikuti dengan so. Oke, kita sampai pada expression of obligation, yaitu ungkapan keharusan. Expression of obligation to state what we must do or must not to do. Ya, ungkapan keharusan yaitu untuk menyatakan bahwa kita harus melakukan atau tidak harus melakukan sesuatu. Cirinya yaitu kalian bisa menggunakan modal must atau have to. Kalau yang pertama tadi tentang expression of suggestion ya, ungkapan himbauan tadi modalnya adalah should, sedangkan kalau expression of obligation ini modalnya adalah must or have to. Contoh, Vita must help her mother to cook. Vita harus membantu ibunya memasak. Perhatikan ya, setelah ini subjek ya, nama orang ini subjek, kemudian diikuti modal must, kemudian kata kerja ya, jadi Vita harus membantu ibunya memasak. Dan contoh yang kedua, you have to eat now. Kamu harus makan sekarang. Polanya sama, setelah subjek diikuti modal have to dan kata kerja ya. Ingat ya, ini modalnya menggunakan modal must or have to untuk expression of obligation. Oke, look at this example. Ya, ini ada contoh penggunaan ungkapan keharusan. Oke, we must wear uniform every day. Nah, ini lihat, kita harus mengenakan seragam setiap hari. Nah, ini ada kata keharusan, wajib. Ya, ini sifatnya 100% must, wajib. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. Dari hari Senin sampai hari Kamis, ya, kita harus mengenakan batik. Ya. The girl must wear a black skirt and the boys must wear a pair of black pants.
ya. Lihat polanya ya di sini. The girls ini adalah subjek, diikuti dengan model must ya. Untuk perempuan harus menggunakan rok berwarna coklat ya. Kemudian untuk the boys ya, ini subjek lagi, diikuti must ya, ungkapan keharusan mengenakan ya celana warna hitam ya, celana pendek warna hitam. On Friday we must wear the school uniform. Di hari Jumat kita harus, ada kata keharusan must ya, wear the school uniform. We must wear proper shoes. Kita harus mengenakan sepatu yang sesuai dengan harinya ya, ada kata keharusan di sini must ya. We must not wear sandals, a t-shirt, or casual wear at any place and at any time during the school hours. Nah, di sini ada larangan ya. Meskipun tadi keharusan ya positif, ini ada juga sebuah ungkapan keharusan, tapi ini larangan yang wajib ya. Kita dilarang ya mengenakan sandal, kaos atau pakaian casual ya selama jam atau ketika bersekolah. Nah, ini adalah contoh penggunaan ungkapan keharusan atau expression of obligation. Oke, kita sampai pada exercise 1 atau tugas 1. Tugas 1 ini ya, perhatikan ya. Make a sentence with state giving suggestion based on situation below. Buatlah kalimat yang menyatakan himbauan atau nasihat berdasarkan situasi berikut. Dan nanti disediakan situasi 4 atau 4 soal ini adalah situasinya. Jadi untuk cara menjawabnya, kamu bisa lihat contoh, ya ini yang berwarna merah. Situasi ya, atau situation. I don't know the meaning of row. Saya tidak tahu makna dari kata row. Nah, itu situasinya. Saya tidak tahu ya makna dari kata row. Nah, yang diminta tadi membuat kalimat dengan ungkapan suggestion atau menyatakan himbauan atau nasihat. Jadi kamu harus ingat-ingat tadi ya, kalau suggestion itu menggunakan pola seperti apa. Subjek diikuti dengan model should. Jadi berdasarkan situasi ini, kamu bisa menjawab, you should look it up in the dictionary yourself. Ya, kamu sebaiknya, ya kan namanya memberi saran, himbauan, berarti kita menggunakan modal should. You should look it up in the dictionary yourself. Kamu sebaiknya melihat di kamus. Ya. Nah, sini ya, ini adalah contoh untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, di sini disediakan 4 situasi atau 4 soal yang mana harus kalian jawab seperti contoh yang sudah Pak Guru jelaskan atau Pak Guru jelaskan materi di awal tadi. Nah, untuk menjawab tugasnya ini ada linknya ya, http://bit.ly/suggestion/8ab. Ini akan dibagi di kelas, di Google Classroom maupun di WA Group ya. Ini untuk penjelasan tugas yang pertama. Oke, kita sampai pada tugas yang kedua. Ini mewakili KD 4.3. Kalau yang tugas pertama tadi mewakili KD 3.1. Yang mana kalian diminta untuk membuat video atau merekam suara ya. Boleh kalian merekod lewat video atau merekam suara ya lewat WhatsApp. Ya, yang mana tugasnya, you will make a list of obligation that student must do or must not to do at school. Second, you will make a list of obligation that you must and must not do at home. Nah, jadi tugasnya untuk laki-laki ya, perhatikan, dengarkan, untuk laki-laki kalian harus membuat daftar ya, daftar kalimat atau kegiatan yang harus dan tidak atau dilarang di sekolah. Nah, ini bagi yang laki-laki ya. Buatlah kalimat yang menyatakan keharusan yang dilakukan dan tidak atau larangan ya, di sekolah. Bagi perempuan ya, kalian harus membuat sebuah kalimat yang menyatakan keharusan dan tidak atau larangan ya, yaitu
keadaannya ada di rumah, at home ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan beda tugasnya. Untuk yang laki-laki yaitu membuat ungkapan keharusan dan larangan di sekolah. Kemudian yang perempuan membuat ungkapan keharusan dan larangan di rumah ya. Setelah semua dibuat ya, ditulis di sebuah kertas, kemudian kalian video rekam ya, videokan, kalian baca ya, kemudian atau rekam lewat WA, kemudian kirim kepada guru kalian atau Pak Guru ya, melalui WhatsApp ya. That's all for today ya. Demikian ya materi kita kali ini. Thank you for your attention. Jika masih bingung dan kesulitan, silahkan tanyakan di grup maupun WA ya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas. Semoga kalian lebih baik dibandingkan waktu-waktu yang lalu. Thank you for attention. See you next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.